Geger, Deo Lipayumara sebut PC dan KM kepergok gendong-gendongan. Mantan pengacara Baradae kini semakin berani belak-belakan dan membongkar motif dari pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Ferdy Sambo CS. Pencabutan resmi menjadi pengacara Baradae oleh pihak Polri, Deo Lipayumara sempat berkoar-koar dan ingin menuntut negara sebesar 15 miliar rupiah. Namun, aksinya kini semakin disorot publik usai dirinya berani untuk bersuara dan sedikit memberikan gambaran dari tragedi pembunuhan Brigadir J lewat informasi yang didapatnya. Lantas, seperti apa hal yang terjadi sebenarnya menurut Deo Lipa? Geger pernyataan mantan pengacara dari Baradae, yakni Deo Lipayumara yang berhasil menyedot perhatian publik. Sempat mendapat banyak informasi dari Baradae, Deo Lipayumara menduga jika Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf yang bukan lain adalah sopir pribadinya dituding memiliki hubungan spesial hingga sempat berhubungan intim. Tak hanya itu, pengacara viral tersebut menduga jika PC dan KM justru dipergoki oleh almarhum Yosua sedang gendong-gendongan mesra. Belak-belakan aja ya, Putri lagi digendong sama Kuat ketahuan Yosua. Karena ketahuan Yosua, Putri sama Kuat harus buru-buru dong membersihkan diri ke Sambo, ujar Deo Lipayumara di program Kabar Petang TV One. Dilansir pada Rabu 31 Agustus 2022. Daripada bunyi semua kan, ya sudah, makanya Putri telpon si Ricky, suruh datang nangis-nangis. Kuat telpon Sambo nangis-nangis. Kuat juga kan kasih tahu ke Daden, suruh komporin Sambo. Daden kan bareng Sambo terus, imbu Deo Lipa. Deo Lipayumara mengaku jika hal tersebut tidak disampaikan ke dalam laporan BAP saat ia masih resmi menjadi pengacara Baradae. Namanya kecurigaan nggak bisa disampaikan. Eliezer nggak pernah cerita ke Sambo karena temennya Yosua. Yosua mulai resah, justru Putri nggak mau Yosua ada di satu mobil yang sama saat pulang. Yosua disuruh pindah, tutur Deo Lipa lagi. Kenapa begitu? Karena Kuat dan Putri sudah merancang suatu posisi negatif buat Yosua. Karena Yosua melihat mereka berdua ketahuan. Makanya mereka provokasi Sambo dan timbullah pembunuhan berencana itu. Kenapa? Makanya Putri masuk dalam pembunuhan berencana juga, pungkas Deo Lipayumara. Tak hanya menuding jika Putri dan Kuat memiliki hubungan spesial hingga beranggapan melakukan hubungan intim yang kemudian diketahui oleh almarhum Brigadir J. Deo Lipayumara mengaku jika mantan kliennya yakni Baradae sudah menyimpan kecurigaan akan hal tersebut. Dugaan Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf berhubungan intim, kata Deo Lipayumara, diperkuat dengan rasa curiga Baradae. Deo Lipa menyatakan Baradae telah mengungkapkan rasa curiganya. Eliezer, Baradae kan ngomong, saya curiga bang, itu si Kuat Ma'ruf sama Putri Chandrawati punya hubungan. Si Yosua dikorbanin. Si Kuat dan Putri sama-sama pinter simpan rahasia, timbal Deo Lipayumara. Di sisi lain, Komnas HAM ungkap alasan Kuat Ma'ruf di kamar bareng Putri Chandrawati. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah dilakukan pada Selasa 30 Agustus 2022 kemarin. Dalam rekonstruksi itu sempat ada adegan yang memperlihatkan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf tengah berada di sebuah kamar bersama istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Hal itu, kata Taufan, dilakukan Kuat Ma'ruf setelah Brigadir J turun dari lantai atas. Menurut dia, Kuat menemui Putri untuk diperintahkan menginformasikan peristiwa dugaan pelecehan kepada suaminya Ferdy Sambo. Dalam pengakuan yang mereka berikan, setelah almarhum Brigadir J ini turun,
Kuat itu menemui Ibu PC. Tadi, nanya apa yang terjadi, kata Taufan, dikutip dari kompas.com. Kemudian, dia diperintahkan melakukan sesuatu termasuk menemui suaminya. Kemudian memanggil lagi almarhum Yosua itu untuk naik ke atas. Lebih lanjut, Taufan mengatakan Kuat Ma'ruf juga sempat marah kepada Brigadir J ketika itu. Bahkan sempat mengancam Brigadir J pakai pisau. Penyebabnya, kata dia, karena Brigadir J dianggap melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati di Magelang. Kalau dilihat konstruksi tadi itu kan secara langsung, Kuat sampai mengancam membawa pisau itu. Marah dia kan, ujar Taufan lagi. Itu dibenarkan ketika dia, Kuat, merekonstruksikan itu, dibenarkan oleh saksi yang lain. Seperti diketahui, tim khusus atau tim sus Polri telah selesai menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di 2 rumah Irjen Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta. Proses rekonstruksi di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling maupun rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri di Kompleks Polri itu berlangsung sekitar 7,5 jam sejak pukul 10.00 WIB. Total ada 78 adegan yang diperagakan saat rekonstruksi meliputi kejadian yang terjadi di rumah Sambo yang ada di Magelang. Pelaksanaan rekonstruksi kejadian di Magelang digelar di aula rumah pribadi Sambo, Jalan Saguling, Duren 3 dengan memperagakan 16 adegan. Saat memperagakan adegan di Magelang, ada 4 tersangka, yakni Putri Chandrawati, Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rezal, dan Kuat Ma'ruf. Sedangkan tersangka Ferdi Sambo tidak ada di kejadian lokasi saat di Magelang. TKP kedua digelar di rumah pribadi, dilakukan dengan 35 adegan. Kemudian dilanjutkan ke TKP terakhir di rumah dinas yang juga berada di Duren 3 dengan 27 adegan yang diperankan semua para tersangka dan juga saksi terkait peristiwa tersebut. Dalam rekonstruksi tersebut juga dihadirkan pihak eksternal seperti pengacara, para tersangka, Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK.